Ini cukup banyak juga yang insya Allah bergabung di malam hari ini. Jadi kita akan komitmen sebagaimana yang kita sudah infokan. Acara ini akan kita mulai 19.30. Mohon izin Bunda Fitriah dan Ibu Rika, kita akan mulai kegiatan kita malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu semua dalam kondisi sehat walafiat, dalam kondisi terbaik malam hari ini, insya Allah siap menerima materi yang baik juga. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terima kasih atas kehadirannya malam hari ini dalam silaturahmi kita di event webinar yang diselenggarakan atau diselenggarakan oleh Rumah Terapi RFS. Malam hari ini kita insya Allah dalam majelis ilmu. Semoga Allah memudahkan acara kita malam hari dan kita mendapatkan keberkahan. Wabil khusus untuk guru kita, Ibu Fitriah, dan juga narasumber kita juga semoga diberikan keberkahan, ilmu yang manfaat, kemudian juga rezeki yang berkah dan juga amal soleh yang terima insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita akan bersama kurang lebih 1,5 jam ya sampai jam 9 malam nanti. Kita dalam diskusi malam hari ini yang akan mengangkat sebuah tema tentang quantum touch ya, quantum touch dan self healing. Masya Allah. Apa dan bagaimananya nanti kita akan mendengarkan materi dari narasumber kita Ibu Rika Vera Sastika. Namun sebelumnya saya ingin memberikan kesempatan untuk guru kita menyapa sahabat RFS semua yang sudah hadir di malam hari ini untuk bisa memberikan opening speech-nya. Untuk itu kepada Bunda Fitriah, kami persilakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat RFS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sehat semua ya dan siap menerima jelas untuk menerima ilmu yang akan disampaikan oleh sahabat saya Bu Rika Vera Sastika. Dan juga saya terima kasih kepada Bapak Yusuf Hidayat yang telah yang akan memandu acara Zoom ini. Mudah-mudahan teman-teman semua, sahabat-sahabat semua bisa menyerap ilmunya dengan baik dan bermanfaat buat kita semuanya. Pak Yusuf. Oke Bunda, terima kasih atas sapaan hangatnya untuk sahabat RVS semuanya. Baik, Bapak Ibu semuanya, insya Allah kita akan segera mulai. Namun untuk menambah keberkahan acara malam hari ini, mari sama-sama kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca doa belajar. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi sebagai pengantar bahwa kita ketahui banyak sekali teknik-teknik pendekatan dalam terapi ya, dalam mengikhtiarkan kesehatan. Ada yang mungkin ini karena kebanyakan adalah para terapis, tentunya sudah banyak sekali menguasai banyak pendekatan. Nah, malam hari ini semoga kita mendapatkan satu pencerahan, satu insight ya. Mungkin kita tidak menggurui ya Bu Rika, tapi kita ingin berbagi pengalaman nih. Bu Rika ingin berbagi pengalaman dari apa yang sudah dilakukannya. Kebetulan saya sudah sempat bicara dengan narasumber kita malam hari ini. Jadi salah satu keunikannya adalah Bu Rika ini banyak menggunakan metodoterapi yang tidak tergantung dengan alat. Nah, jadi ini salah satu keunikan beliau nih, dan beliau malam hari ini akan sharing kepada kita semuanya tentang satu pendekatan yaitu tentang quantum touch dan self healing. Ya. Jadi kita harus ini sangat menarik sekali untuk menambah keterampilan serta skill kita bagaimana kita membantu banyak orang untuk bisa mengikhtiarkan kesehatan mereka. Nah, tidak panjang lebar, saya akan berikan kesempatan untuk narasumber kita memberikan materinya. Oh ya, namun sebelumnya saya ingin minta kesepakatan semuanya untuk
memberikan kenyamanan di event kita malam hari ini, yaitu mohon untuk memastikan mode mute ya. Jadi mic-nya mohon ditutup pada saat nanti narasumber kita memberikan materi ya. Sehingga nanti sahabat-sahabat semua, karena ini melalui virtual Zoom ya, online, maka ketika nanti ada suara-suara itu pasti nanti akan memberikan distraksi ataupun membuat kita menjadi terganggu gitu. Jadi nanti mohon kerjasamanya Bapak Ibu untuk memastikan dalam keadaan mute. Nah, nanti akan ada sesi kurang lebih nanti 30 menit terakhir, kita akan ada sesi tanya jawab. Jadi nanti Bapak Ibu kalau ada yang mau tanya ataupun ada ingin mengungkapkan sesuatu, boleh ditulis dulu di chat ya. Nanti di chat nggak apa-apa, ditulis dulu. Nanti pada saat nanti kita di sesi diskusi ataupun yang jawab, nanti bisa kami bacakan ataupun nanti juga bisa open mic ya. Itu saja sebagai pengantarnya. Semoga Allah memudahkan acara kita malam hari ini, dan untuk itu saya berikan kesempatan kepada narasumber kita, yaitu Ibu Rika Ferasastika untuk memberikan materinya. Silakan Bu Rika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seluruhnya apa kabar semua teman-teman sahabat? Kita panggilnya Alhamdulillah. Ini sepertinya Afwan, saya tidak pakai laptop, saya pakai HP. Jadi nggak kelihatan semua nih mukanya ya. Jadi qadarullah, beberapa hari ini saya diminta untuk menjadi narsum. narsum. Ayo Bun, kita berbagi untuk keberkahan ilmu gitu ya. Nah, saya sebagai bukan siapa-siapa dari makhluk Allah, gitu. Hanya dititipkan sedikit ilmu. Yang mana ilmu ini berkah manfaat. Ternyata yang tadinya saya nggak sukanya. Kenapa sih gitu ya? Saya harus belajar ilmu ini dan bertemu gitu dengan ilmu ini. Nah, hari ini kita membahas quantum touch. Apa sih quantum touch dan self healing? Itu kan bahasa Inggris ya. Bahasa Indonesianya bagaimana kita menyentuh hati kita sendiri. Saat kita mengenal diri kita, disitulah kita mengenal Rob kita, insya Allah. Nah, boleh angkat tangan semuanya, siapa yang belum pernah berterima kasih kepada organ tubuhnya selama ini. Gitu. Nah, di sini kenapa sih kita harus berterima kasih kepada tangan, ya, kepada badan kita, pada kaki kita, gitu. Nah, semua organ tubuh kita setiap hari memberikan rezeki kepada kita. Nah, apalagi Allah. Gitu. Allah itu memberikan rezeki nggak ada tandingannya. Nah, hidup kita ini setiap saat itu ada rezeki. Baik kita bernapas, kita melihat, kita berteman, apapun dalam kehidupan kita sehari-hari itu adalah rezeki. Sudahkah kita mengucapkan syukur alhamdulillah kepada semuanya? Apapun juga, baik itu keadaan yang baik menurut kita, yang kita senangi, atau keadaan yang tidak kita senangi. Aduh, kok gini amat sih? Aduh, kok hujan ya? Gitu. Ya, hujan lagi gitu kan. Nah, padahal kan saya harus kerja gitu. Hujan gitu kan. Nah, quantum touch ini saat kita menyentuh tangan kita gitu ya. Biasanya kan kita bangun, sunahnya itu duduk, terus menghilangkan rasa kantuk, berdoa gitu. Nah, disitulah kita mulai beraktivitas. Kita disambungkan lagi nyawanya, diberikan lagi keberkahan gitu. Di mana keberkahan panjang umur itu tandanya kita masih kurang nih bekalnya. Jadi kita harus selalu bersyukur. Nah, hidup kita itu ada tangan. Ya, ada tangan, ada kaki. Sebaiknya setiap saat dalam kita bersyukur itu, kita mengucapkan kepada organ tubuh kita. Terima kasih ya tangan.
karena engkau, aku bisa melakukan aktivitasku sebagai ibu. Kalau saya, ya. Ada juga teman-teman yang lain dalam kehidupan sehariannya sebagai terapis misalnya, ada yang guru atau siapapun juga gitu ya, seorang bapak atau seorang anak yang ingin berbakti kepada orang tuanya, itu kan menggunakan organ tubuhnya. Nah, saat kita zolim pun, itulah yang terjadi kepada tubuh kita. Nah, kita zolim nih, misalnya kita menggunakan tangan kita tidak pada tempatnya. Nah, saat kita menggunakan iya, tahukah kita bahwa ia akan bersaksi di kemudian hari? Setiap saat kita memikirkan itu, maka insya Allah, bila ada hal-hal yang tidak sesuai dengan jalur kita sebagai penciptaan kita di muka bumi ini, itu akan kembali diluruskan. Kapan diluruskannya? Nah, disitulah istilahnya semestakum. Nah, saat hati berbicara. Setiap hari kita kan menggunakan hati, menggunakan pikiran, menggunakan jantung, menggunakan organ indera, organ tubuh, organ pencernaan, organ dalam, ya. Semua indera kita gunakan. Tapi kadang kita tidak bersyukur, atau lalai, lupa nih. Kapan sih kita menggunakan tangan kita terus kita berterima kasih? Alhamdulillah. Terima kasih ya tangan, terima kasih ya kaki, saya sudah sampai ke tempat kerja saya, ke tempat kantor saya bisa beraktivitas setiap hari dengan sehat, dengan normal, ya, tanpa mengganggu orang lain, gitu. Nah, dalam keseharian ini ada ilmu-ilmu yang kelihatannya sepele, tapi bila kita gunakan sedikit saja ilmu itu dalam kehidupan dari kita membuka mata hingga kita menutup mata saat tertidur, ya, kita wallahu alam tuh ya, yang namanya kita tidur itu akan bangun lagi apa enggak, gitu. Nah, saat itulah kita bermunajat kepada Allah, ya, meminta kepada Allah, berterima kasih ke organ. Nah, bila kita selalu berterima kasih, seneng nggak sih kalau orang bilang, makasih ya, kita ke teman kita gitu ya, teman kita udah bantuin gitu. Terus kita mengucapkan, hai teman, sahabat gitu kan. Nah, makasih ya tadi udah bantuin gue gitu. Atau makasih ya tadi sudah membantu saya. Nah, itu ada perasaan yang terenyuh, bahagia. Ada juga yang tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Perasaan sedih, perasaan senang itu biasanya selalu mengalirkan air mata. Air mata itu ada dua. Air mata kesedihan dan air mata kegembiraan. Kapan kita gembira? Biasanya. Dan harusnya saat kita sholat itulah kita gembira. Kenapa? Karena kita bertemu dengan Rob kita. Tapi kita pun patut bersedih. Karena terlalu banyak dosa kita. Entah apa yang kita lakukan dalam keseharian kita. Saat kita sudah melakukan sentuhan kepada jiwa, sentuhan kepada organ, seluruh tubuh kita akan mengirimkan sinyal ke sekitar kita. Disitulah terdapat energi positif yang selalu mendampingi kita, mendorong kita, ya. Terus orang pun melihat kita dengan energi yang baik, gitu. Nah, kenapa Islam itu rahmatan lil alam? Nah, saya tidak berbicara dengan agama yang bukan bidang saya, gitu ya. Nah, tapi disitulah kita belajar bahwa energi itu adalah energi yang kita bawa dari hati kita.
Nah, quantum touch selalu memberikan energi positif yang bila kita gunakan, kita membiasakan diri untuk kembali bersyukur dan mengatakan terima kasih. Gitu. Kita tidak saja men-touch apa yang ada di diri kita, gitu ya, tapi kita juga bisa men-touch apa yang ada di sekitar kita. Nah, bagaimana men-touch yang ada di sekitar kita gitu? Apalagi para terapis nih. Terapis nih harusnya punya touching yang energi yang positif besar. Karena harus berbagi. Tidak hanya kepada dirinya saja, itu yang diberikan dari blok perasaan nggak seneng, perasaan sedih gitu. Tapi saat kita bertemu dengan orang lain, kita kan harus bahagia ya. Nah, disitulah energi quantum touch diperlukan. Quantum touch itu kan ya energi yang menyentuh. Nah, bagaimana sih menyentuh hati orang? Bagaimana sih menyentuh pasangan kita? Bagaimana sih menyentuh anak-anak kita gitu kan? Baik itu di rumah atau misalnya mereka ada di luar gitu kan. Sinyal frekuensi yang kita berikan dalam doa itulah yang menyentuh mereka. Nah, setiap hidup itu selalu ada sinyal positif dan negatif. Kapan ada sinyal positif? Biasanya manusia sukanya kalah senang ya. Kalah senang selalu tawa gitu. Kalah sedih, kenapa ya? Kok gue sih gitu. Nah, di situ energi itu menular. Hati-hati. Anda menularkan energi kepada sekitar Anda tanpa Anda sadari. Nah, bila kita sudah tahu kehidupan kita ini kan penuh energi. Banyak yang bilang satukan frekuensi. Nah, kenapa sih frekuensi itu kita perlukan? Bila kita sudah sesuai sinyalnya, frekuensinya itu akan nyambung. Walaupun kita nggak ketemu nih, seperti sekarang nih akhirnya dunia maya terrealisasi, frekuensi menyatu. Kita bisa berkomunikasi, kita bisa berbagi, walaupun tempatnya lain-lain nih ya, saya nggak tahu di mana aja nih yang hadir malam ini gitu. Insya Allah, Allah berikan keberkahan, berlimpah ruah, bentuk apapun juga, baik materi dan lain-lain. Insya Allah. Nah, terutama kita meminta kepada Rob kita mendapatkan hikmah, baik hikmah ilmu dan lain-lain. Dalam kehidupan ini biasanya kita banyak ngeluhnya. Ya syukur-syukur gitu ya. Kalau yang udah ada ilmunya, banyak bersyukurnya. Karena tanpa syukur dan ucapan, itu akan mempengaruhi apa yang ada pada tubuh kita. Jadi gini, kenapa sih tubuh kita mempengaruhi semuanya gitu ya? Di otak kita itu ada sinyal-sinyal, sinyal-sinyal. Biasanya manusia itu hanya menerima sinyal kata-kata yang di belakang untuk perekaman. Gitu. Anak kita biasanya lari-lari. Maklum, ibu-ibu ngomongnya, jangan lari, nanti jatuh. Akhirnya anaknya beneran jatuh. Itu doa. Tapi kan kita ada yang nggak tahu juga. Atau biasanya saya tidak menggunakan agama Islam. Karena saya juga memberikan pelatihan untuk lintas agama. Ya, disitulah kalimat yang diaminkan ternyata oleh para malaikat, gitu kan? Kita nggak tahu karena nggak kelihatan. Kita tidak bisa melihat alam gaib. Itu hanya urusan Rob. Yang kita hanya tahu sedikit saja.
yang nampak di depan mata. Saat kita mengatakan kamu berhasil, ya, disitulah terekam apa yang diucapkan, kata-kata terakhir pada otak manusia. Otak manusia itu seperti PC, dia merekam. Dari PC itulah disalurkan ke seluruh tubuh. Seluruh program yang dibuat di data PC tadi, softwarenya, programnya disalurkan ke seluruh tubuh. Termasuk apa yang kita makan, apa yang kita minum. Jadi saat kita makan, kita minum kan itu ada doanya. Bismillah. Nah, di situ sel tubuh kita, organ tubuh kita, dia sudah memproduksi apa keperluan tubuh yang akan diurai menggunakan enzim-enzim yang nanti mengurai seluruhnya menjadi energi dalam asupan yang kita makan sehari-hari. Misalkan kita makannya buah. Buah yang sebelum kita makan disunahkan untuk dicerna lebih dahulu. Nah, di situ terurai enzim apa yang diperlukan di tubuh kita. Jadi, tubuh manusia adalah organ sel yang paling pintar. Kenapa saya katakan seperti itu? Sel tubuh manusia akan beregenerasi sel, akan memperbaiki, mengobati tubuhnya sendiri. Di mana tubuh itu memerlukan apa saja yang dibutuhkan itu dia diproduksi sendiri. Nah, seperti gini. Biasanya kan kita ada luka nih. Ada luka ya, luka menganga. Hanya saja, zaman dulu itu nggak ada cerita obat-obatan. Kenapa? Ya nggak ada. Ya taunya cuma alam gitu ya. Mereka taunya tanah, air, daun-daunan yang ada di sekitar. Nah, bagaimana cara melakukannya? Ya sudah, mereka taunya air, ya pakai air. Mereka taunya tanah, ya pakai tanah. Gitu. Ada lagi yang mereka taunya makannya rumput-rumputan dalam bentuk ya tadi tinggalnya di hutan, ketemunya dengan buah-buahan. Ada juga yang zaman istilahnya mereka nggak punya cara berburu, ya makannya cuma sayur-sayuran yang ada di sekitar hutan. Nah, itulah tadi kembali lagi. Saya memilih kenapa saya tidak menggunakan pada terapian saya itu, saya memilih ilmu yang dimana saya pelajari itu tidak menggunakan alat. Karena kenapa? Tidak selamanya kita hidup seperti ini. Kita pun tidak tahu kalau kita kesusahan kita adanya di mana gitu. Nah, kehidupan itu yang akan mengajarkan kita tanpa kita sadar. Karena memang sudah qadarallahnya gitu ya, fitrahnya manusia itu ya sudah seperti itu diciptakannya. Dituntun oleh Allah, diberikan pengertian yang ditanamkan dari zaman Adam sampai zaman kita sekarang ini. Saya kembali lagi ke quantum touch-nya. Kenapa sel tubuh kita itu perlu untuk kita sentuh? Karena bila tidak disentuh, dia cemburu. Nggak cuma pasangan ya, nggak cuma pasangan, nggak cuma orang gitu ya, itu yang cemburu gitu ya. Ternyata organ tubuh kita, sel tubuh kita pun cemburu. Saat dia cemburu, saat dia merajuk, dia akan membuat hal-hal yang aneh. Nah, itulah terjadinya penyakit. Setiap penyakit yang ada di dalam tubuh kita akibat perbuatan kita sendiri. Hanya saja kita nggak paham kenapa hal itu terjadi. Gitu. Setiap manusia biasanya tempatnya lalai. Kenapa? Yaitu saat dia senang, lupa.
lupa bahwa itu adalah rezeki. Nah, saat dia susah pun, biasanya dia lupa juga bahwa itu adalah rezekinya. Setiap manusia itu kan basicnya berbeda, karakternya berbeda, keinginannya pun berbeda. Gitu. Dalam hidup ini, manusia punya tujuan. Manusia punya set goal. Setiap manusia mempunyai apa yang dia inginkan, apa yang dia pikirkan. Ketika manusia itu memikirkan sesuatu, itulah yang diprogram dalam tubuh itu. Hati-hati dengan hati. Ternyata nggak cuma otak aja nih yang punya program. Hati-hati dengan hati. Jadi ada istilahnya, kita lihat kalau misalnya hatinya bersih gitu ya, hatinya bening, itu akan terpancarkan lewat inner beauty, istilah bahasa lain ya. Saat orang berbahagia, hatinya itu akan memancarkan aura yang enak dilihat. Yang belajar yoga tuh, ada Mejiku Hibinu. Nah, bila kita sudah punya aura dalam kehidupan atau energi di dalam tubuh kita, itu terpancar. Dengan cara tadi, ada doa, ada zikir, ada hal-hal yang lain, ya, di bentuk agama Islam atau bentuk agama lain. Nah, di Islam disunahkan untuk selalu mempunyai air wudhu. Air wudhu adalah benteng diri. Di mana air wudhu itu kembali tadi kepada sentuhan organ. Kenapa sih organ itu harus disentuh? Kenapa organ itu harus dibersihkan? Supaya dia sehat. Nggak cuma manusia aja yang sehat. Manusia itu insya Allah bila jiwanya sehat, jiwanya bersih, itu pun akan menunjukkan raganya yang sehat, raganya yang bersih, dan raganya yang enak untuk dilihat sekitar. Dan dia pun melihat sekitar pun enak. Karena tadi nggak ada pikiran negatif. Nah, ada pikiran yang kita sebut positif. Ada pikiran yang negatif. Pikiran positif biasanya beloknya ke kanan, terus kata orang. Ya. Tapi dalam penelitian, memang segala sesuatu yang ke kanan itu merujukan dalam kebaikan. Sesuatu yang ke kiri itu merujukan dalam hal yang tidak disukai oleh pencipta kita. Rob kita itu sudah menentukan jalur hukumnya. Tetapi terkadang kita tidak suka dengan jalur yang sudah ditetapkan. Jadi suka-sukanya manusia, saya sukanya ya sesuka saya gitu. Kan hukum dibuat untuk dilanggar. Itu peraturan manusia. Hanya peraturan roh kita, hukum itu sudah ditetapkan untuk kebutuhan keperluan kita. Seperti ini. Kita menyentuh organ tubuh kita. Ya, kita baca bismillah, tarik nafas melalui hidung. Ya. Alhamdulillah saat melepaskan. Ya. Tarik nafas, coba kita lakukan 3 kali aja. Ya. Tarik nafas lewat hidung, keluar baca bismillah dan keluarkan baca alhamdulillah. Terus ditambah dengan perkataan la haula wala quwata illa billah. Coba kita lakukan ya. Sekali. La haula wala quwata illa billah. Bismillah. Alhamdulillah.
La haula wala quwata illa billah. Bismillah. Alhamdulillah. La haula wala quwata illa billah. Nah, ini adalah tanpa kita sadari. Kita sudah menyentuh organ dalam kita yang berbentuk paru-paru. Siapa yang dadanya sakit? Saat ini itu adalah sebagai imun. Ya, imun yang tanpa kita sadar. Dia memperbaiki kerusakan yang ada di dalam. Kita nggak tahu, karena harus pakai ronsen kalau lihat itu. Nah, kita nggak tahu. Hanya saja, badan kita ini canggih banget. Canggih banget. Jadi kita nggak usah mikir, wah apa sih yang terjadi dengan saya gitu. Saya sakit apa sih gitu kan. Nah, balik lagi gitu. Saat tadi kita melakukan hal-hal yang tanpa kita sadar, tadi kan saya menuntunnya dengan bacaan, terus kita sadar melakukannya gitu kan. Nah, hal ini yang membuat organ kita itu meningkat kesadarannya bahwa dia diperhatikan. Baru diperhatikan satu nih ya, belum yang lain gitu. Tadi kita nggak sengaja juga mengatakan terima kasih tangan, gitu. Terima kasih kaki. Nah, itu saya ucapkan, semua yang ada hadir di sini sekarang itu langsung kerekam tuh, tanpa sadar, tanpa sadar. Jadi langsung kerekam di telinga. Di telinga itu merekam, itu langsung sinyalnya sampai ke otak. Sinyal sampai ke otak disalurkan oleh seluruh tubuh. Sel-selnya langsung nyala dalam tubuh itu. Setiap sel yang menyala, disitulah terjadi klep dalam bentuk penerangan. Nah, siapa yang klepnya bermasalah, itu langsung mati sinyalnya. Itulah yang menyebabkan rasa sakit. Itu quantum touch. Ternyata tanpa sadar, semua yang lihat ini, qadarullah ya, alhamdulillah insya Allah, dengan perkataan saya, sudah tersentuh seluruh organnya. Walaupun tidak disebutkan satu-satu. Nah, bagaimana kita menyentuh seluruh organ tubuh kita? Dalam keadaan yang lebih tenang, itu biasanya subuh ya. Subuh itu kan ada jeda gitu ya. Nggak usah lama-lama. Selesai sholat subuh, kita berterima kasih kepada tubuh kita. Ucapan terima kasih wahai mata sudah menolong saya selama ini. Sebutkan umur saya berapa gitu kan. Sudah menolong saya selama ini untuk melihat baik dan menuntun saya dalam kebaikan. Nah, kalau keburukan itu ya kadang nggak mungkin kan kita pasang kacamata yang sesuai dengan kita aja. Karena di depan kita kan juga macam-macam bentuk warnanya. Nah, setiap hari kita berterima kasih ke organ pun akan mengingatkan kita. Bila kita tidak benar dalam melakukannya, tidak sesuai tempatnya. Nah, ada juga yang biasanya gini, ada hari itu bad mood atau perasaannya nggak seneng gitu. Perasaannya nggak seneng tapi pasien udah nunggu, ini terapis nih ya, atau keluarga juga udah butuh kita gitu. Keluar kamar, terus beraktivitas, mukanya tuh udah nggak kelihatan enak. Mungkin agak-agak asem gitu ya, terus mukanya tuh nggak crunchy, nggak crunchy, nggak ada senyum. Senyum itu harus dipaksa. Walaupun ada orang yang nggak suka senyum gitu, dia cool aja gitu. Hanya saja senyum itu harus dipaksa. Saat kita memaksa senyum, disitulah
akan terprogram hal-hal positif di seharian itu. Jadi nggak cuma diri kita aja, orang yang melihat kita pun akan ikut senyum biasanya. Nah, tadi setelah kita menyentuh organ tubuh kita nggak cuma menyentuhnya. Ditambah lagi, kita pun harus memprotek seluruh organ tubuh kita. Kenapa kita harus memprotek seluruh organ tubuh kita? Di kehidupan ini, nggak hanya kita pakai, gitu kan? Nggak hanya kita gunakan seluruh organ ini, kita juga harus merawatnya. Bagaimana cara merawatnya? Disitulah perlunya self-healing. Apa gunanya self-healing? Untuk menjaga seluruh organ tubuh kita yang tadi kita sudah berterima kasih, sudah membantu kita, sudah melakukan semua kegiatan apa yang kita inginkan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan keseharian kita. Self-healing ini yang dibutuhkan, yang diperlukan oleh para terapis. Misalnya gini, kok saya menterapi itu selesai terapi badan saya nggak enak. Ya, itu wajar. Karena saat kita menterapi, kita memberikan energi positif. Saat energi positif itu kita berikan, ada juga terkadang energi positifnya kita nggak tulus. Nggak tulus tuh. Jadi ada yang tadi tuh, perasaan nggak seneng, terus harus melakukan. Nah, itu yang keterpaksaan. Saat sesuatu yang dipaksa, nggak mungkin bisa maksimal. Nah, disitulah istilahnya self-healing diperlukan. Kita benteng diri. Seluruh terapis komennya, aduh, saya drop. Aduh, saya kok nggak enak badan ya, gitu. Nah, self-healing ini salah satunya adalah bentuk doa dalam Islam. Kalau yang belajar ruqyah tuh ya, itu lebih bagus lagi. Lebih bagus lagi. Karena kenapa? Ternyata di ruqyah itu, saya tadinya nggak mau belajar ruqyah. Saya tadinya nggak mau belajar ruqyah. Ternyata perlu dipelajari sebagai terapis. Seorang terapis itu perlu energi benteng diri untuk dirinya sendiri. Syukur-syukur saat kita benteng diri, kita juga membentengi, memberikan energi positif kepada pasien yang juga kita bentengi, gitu. Itu yang tadi sinyal frekuensi. Nah, kenapa saya nggak bahas satu-satu? Karena di sini forumnya kita cuma berbagi, ya, berbagi. Self-healing yang kita perlukan itu sinyal yang kita berikan kepada pasien itu sinyal yang positif. Dan saat pasien itu sakit, artinya mereka datang membawa energi negatif. Nah, energi negatif itu supaya kita nggak kena juga, gimana caranya? Benteng diri. Bentengi diri kita. Saat kita benteng diri, di situ insya Allah energi kita yang positif kita tularkan, menjadi energi positif kepada pasien yang tadinya sakit, kita bantu tersehatkan. Tapi ingat, sembuh adalah urusan Allah, bukan kita. Kita hanya membantu menyehatkan maksimal. Kesembuhan adalah bonus dari Allah. Dan Allah penentu sembuh tidaknya umatnya. Nah, itu yang harus kita kembali lagi tuh. Jadi, kita sendiri juga nggak drop. Karena pasien saya harus sembuh. Duh, siapa kita gitu kan. Nah, tadi kembali lagi. Jadi, kenapa hal ini saya katakan, saya tekankan di sini, sebagai seorang terapis itu perlu belajar ruqyah ternyata.
kemarin banyak kejadian dalam terapian ya. Saya belajar banyak setelah mendalami Ruqyah itu mendapatkan teori dan jawaban. Kenapa kita drop setelah kita memberikan terapian kepada pasien? Karena tadi kita nggak punya benteng diri. Benteng diri itu ada yang disarankan sesuai sunnah, itu ada ayat-ayatnya, ya. Cuma 3 kul atau baca Al-Fatihah. Nah, bagi pasien yang kesulitan, gitu ya, bagi pasien yang kesulitan untuk membentengi dirinya sendiri, itu diajarkan saja bacaan Al-Fatihah. Bacakan Al-Fatihah, dibuatkan air minum sendiri, air minum doa, sama pasiennya sendiri, lakukan sendiri, diminum, gitu. Ini juga perihal yang membuat penyakit di tubuh kita. Minum juga ada aturannya, walaupun istilahnya minum obat, ya. Jadi kita membentengkan diri misalnya menggunakan tadi medianya air yang sudah kita bacakan doa, ya. Dalam kelas Ruqyah saya belajar beberapa doa. Nah, di Ruqyah itu pun ternyata setelah saya pelajari, air atau bacaan dengan media doa yang kita pelajari untuk benteng diri kita, itu menolong kita bila kita di sekelilingnya atau mendekati energi negatif. Ya, energi negatif kita nggak tahu, karena kita nggak bisa lihat. Kita yang bisa lihat itu yang perwujudannya adalah bentuk yang bisa dipegang. Bila tidak bisa dipegang, itu bukan wilayah kita. Nah, seperti apa sih energi negatif itu? Gitu. Itu perasaan tidak nyaman, ya. Terus perasaan yang negatif gitu, mikirin orang, ih orang ini kok gitu. Itu negatif. Jadi perasaan self healing yang kita buat sendiri, itu akan meracuni diri kita sendiri. Nah, kenapa self healing itu diperlukan? Saat kita butuh membersihkan diri, disitulah kita butuh tadi berterima kasih kepada organ, terus kita membentengi organ-organ kita dengan tadi cara doa gitu kan, atau dengan yang lain-lain. Misalnya kalau di sunahnya, kalau yang belajar Ruqyah itu kan pakai daun bidara dan lain-lain ya. Nah, setiap orang yang melakukan itu biasanya sudah punya benteng diri. Sebagai terapis ya, yang menyalurkan energi positif kepada pasien yang tidak punya benteng diri, kala terkena energi negatif tadi, mereka akan merasa lebih terbebani. Nah, yang belajar ini nih, yang tertolong. Saya pernah waktu itu, ini yang baru-baru terjadi ya. Ini ya di sini juga ada beberapa orang yang istilahnya sama-sama bareng-bareng. Kami di pelatihan RFS, pelatihan twistnya Bu Fitria. Saya pun belajar dengan beliau. Beliau adalah sahabat saya. Beliau menggunakan metode twist. Ada pasien yang energi negatifnya itu tinggi besar banget. Istilah kalau kita yang udah belajar itu, waduh, energinya berasa banget gitu ya, panasnya di sekitar kita. Nah, untuk yang punya benteng diri, yang udah pernah belajar Ruqyah, itu kena tapi mebel. Jadi nggak terlalu pengaruh pada dirinya. Yang kasihan itu orang yang di sekitarnya yang tidak belajar. Nah, itu langsung berasa energinya keserap sama badannya. Gimana membersihkannya? Itu pergi keluar
orang yang tadi merasa dirinya nggak enak badan, ya, nggak enak badan, itu biasanya kami sarankan, saya pribadi menyarankan gitu ya, pergi keluar ruangan atau cari tempat yang istilahnya fresh air di luar ruangan itu atau di alam bebas gitu ya. Bacakan doa. Terus bila kita ada air minum, bawa air minum itu, minum, karena di air minum itu ada oksigen, energi yang bagus bagi tubuh. Nah, kenapa self healing itu diperlukan? Karena self healing itu memerlukan energi-energi yang positif dalam kebutuhannya. Self healing itu akan selalu kita gunakan sebagai benteng baik dari kebutuhan diri sendiri maupun kita berbagi kepada pasien. Ada pasiennya yang datang. Pasien itu sakitnya parah gitu ya, komplikasi. Berarti energi negatifnya itu malah lebih tinggi. Jadi kita harus lebih tinggi lagi dari energi yang negatif yang tadi pasien misalnya bawanya dalam tingkatan 10 ya, energi negatifnya. Nah, kita sebagai terapis itu harus melampaui minimal 1 atau 2 tingkatan dari energi itu. Syukur-syukur bisa melampaui lebih banyak. Nah, inilah yang menyebabkan setiap para terapis itu benteng dirinya itu perlu. Karena nggak ada pengaruh energi negatif dari pasien atau energi negatif dari sekitar itu mempengaruhi dirinya. Itu namanya self healing. Dalam self healing itu pun kita harus mengajarkan kepada para pasien untuk selalu kembali lagi tadi berterima kasih, terus mengucapkan syukur gitu ya, baik itu dalam keadaan yang dia senangi atau tidak gitu. Self healing kepada pasien itu akan membangkitkan keinginan sehat. Nah, bila pasien ingin sehat, itu energi kita atau terapian kita, apapun bentuk terapiannya, itu bisa kita gunakan. Nah, bentuknya kalau misalnya ya yang biasanya topung, pasdu, ya, atau bentuk yang lain-lain gitu ya. Kalau saya pakainya ya urut-urut aja mana yang sakit gitu ya. Saya menggunakan beberapa materi, beberapa metode, cara, dan di situ kita praktekkan. Di mana yang nyaman kepada pasien gitu. Waktu kita menggunakan metode itu, energi yang positif ya yang ada di diri kita itu kita salurkan. Nah, disitulah baik yang menyentuh maupun yang tidak dalam bentuk ada yang diurut ya, ada yang menggunakan biomekanik, ada yang menggunakan metode lain, silakan saja. Tapi pada dasarnya itu sama. Self healing. Nah, quantum touch itu menolong secara keseluruhan. Baik dari luar maupun dari dalam. Nah, self healing yang kita perlukan dalam benteng diri ini, kenapa sih pasien setelah atau saat kita lakukan terapian itu kita nyetrum itu karena kitanya kurang air, tubuh kita kurang air itu oksigen. Nah, kadar yang dibutuhkan itu berarti kurang. Ada juga yang tadi energi negatifnya tinggi gitu. Jadi saat kita menyentuh ada yang kesetrum. Nah, kemarin ada ceritaan juga selesai pasiennya diterapi, ternyata pasiennya itu kesemutan atau sakitnya pindah-pindah. Nah, itu nggak masuk akal gitu ya. Kita udah baik yang di sini kok sakitnya pindahnya ke sini gitu.
Yang di kanan dibaiki, sakitnya pindahnya ke kiri. Kiri atas dibaiki, sakitnya pindahnya ke bawah gitu ya. Jadi mungkin di dalam tubuhnya ada energi negatif yang kita nggak bisa lihat. Nih para terapis, saya meminta untuk belajar lebih banyak kepada sunnah. Ya, sunnahnya itu boleh apa saja. Nah, tadi saya kembali lagi dengan bentuk self healing, kita benteng diri dalam bentuk air rukiahan. Yang kedua adalah tadi kita selalu positive thinking. Berpikiran yang positif kepada apapun dan siapapun. Bila kita dalam keadaan hidup yang selalu positif, yang selalu disyukuri, yang selalu berkah, itu insya Allah nggak ada terjadi kita terpengaruh oleh orang luar, kita terpengaruh oleh sekitar kita, itu insya Allah nggak ada. Kita lempeng aja, lurus aja gitu jalannya. Mau kalian mau A kek, mau kalian mau B, ya saya lurus aja selama tadi Allah sudah menetapkan aturan itu gitu. Nah, self healing ini itu digunakan supaya kita tidak mencintai dunia, tidak berburuk sangka, tidak melakukan hal-hal yang Allah tidak sukai. Itu self healing. Apa sih self healing? Saat hati kecil kita, ternyata kita punya hati, tapi kecil. Itulah kolbu. Hati kecil kita itu sudah memberikan sinyal-sinyal tuh. Itu nggak baik. Jangan dilakukan. Nah, hati kecil kita itu nggak bisa bohong. Dalam keseharian kita, tubuh kita bisa bohong. Hati kecil kita adalah self healing bagi kita. Bentengi self healing yang di luar dari itu. Caranya banyak. Silakan belajar. Apapun bentuknya, selama masih sesuai sunnatullah, masih sesuai dengan apa yang sudah disiapkan untuk tadi ya, keperluan manusia itu sudah disiapkan di dalam Al-Quran. Baik dari penciptaan awal sampai nanti hari akhir yang saat penutupan. Nah, saat kita sesuai dengan sunnah, saat kita sesuai dengan jalurnya yang telah ditetapkan oleh Rob kita, insya Allah kita akan selalu dijaga oleh para prajuritnya Allah, yaitu malaikat ya, yang hanya mengaminkan apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita bersihkan di dalam hati kita. Kita nggak ngucap, tapi di dalam hati kita membersih. Aduh, ya Allah, gitu kan? Ya Allah, aduh. Itu ya bukan rasa syukur namanya. Jadi kembali pada diri kita, tuh, lakukan benteng diri. Itu self healing. Apapun juga silakan dipelajari. Itu ada beberapa cara lagi. Ya, cara lagi adalah bergaullah dengan orang-orang yang positif. Kenapa? Karena memang kita butuh energi itu. Butuh istiqomah dalam hidup. Enggak 2, 3 gitu, enggak. Kita enggak bisa istiqomah dengan diri kita. Karena kadang kita nggak tahu nih, apakah kita lewat batasnya, gitu ya. Saat kita lupa, kita keluar jalur. Kalau kita gaul dengan orang-orang istiqomah, bersahabat, berteman, gitu kan, mereka akan menuntun kita kembali ke jalan yang lurus, menegur kita kembali. Sudah lewat batasnya, kembali lagi ke jalur gitu. Itulah gunanya teman. Dan bersahabatlah, bertemanlah dengan orang-orang yang selalu mengingatkan kita kepada Rob kita. Itu perlu tuh. Perlu, sangat diperlukan kita berteman dengan orang-orang yang menentukan. Bila kita keluar dari jalur, dia mengingatkan. Dan kita nggak boleh kesinggung. Karena kalau kita kesinggung, energinya nggak bagus bagi kita, bukan bagi dia.
gitu. Cari orang-orang yang menjadi tadi positif bagi kita. Saya nggak diingetin nih sama host. Apakah sudah waktunya? Karena saya pakai HP. Oke, Mbak Rika, tadi saya juga udah sempat info juga. Mungkin udah keluar nggak notifikasinya di situ? Iya, Keluar tanya-tanya ya. Iya. Oke. Oke, Mbak Rika, ini kita akan elaborasi ide yang menarik ini. Pastinya teman-teman juga punya pengalaman, karena ini sesuatu yang saya pikir bukan sesuatu yang jauh dari kita, apalagi sebagian besar teman-teman terapis, di mana tentunya pengalaman pernah merasakan juga dari apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Rika. Saya pun secara pribadi juga, wow, Pernah ngalamin. sering banget, sering banget. Bahkan belakangan ini ya tadi kita nggak pernah tahu ya siapa yang kita hadapi gitu, tapi kok tiba-tiba merasakan setelah menterapi orang itu pundak kita kok merasa berat gitu ya, kemudian kok tiba-tiba pala juga agak berat. Nah, ini mungkin menarik sekali apa yang disampaikan oleh Mbak Rika tadi tentang bagaimana kita mempersiapkan diri tubuh kita dengan quantum touch, yaitu intinya bersyukur mempersiapkan seluruh tubuh kita, dan kemudian kita melakukan proteksi ya dengan doa, sehingga ini bisa memberikan efek healing di tubuh kita. Teman-teman, saya kasih kesempatan kita untuk berdiskusi dan bincang-bincang dengan tema yang menarik ini. Silakan yang mau bertanya boleh raise hand ataupun langsung buka saja mic-nya, dan silakan untuk memberikan pertanyaan ataupun juga diskusinya. Silakan. Ada yang mau bertanya? Tadi raise hand ada ya? Siapa ya yang raise hand ya? Oke. Sambil menunggu Mbak Rika, jadi memang karena kita menghadapi manusia, di mana manusia itu memang ada 3 unsur ya, mind, body, and soul. Apapun sebenarnya metode pendekatan kita, walaupun kita pendekatan fisik, tetap kita harus berhadapan dengan cara berpikirnya mereka. Kemudian juga ada jiwa yang dimana tadi disampaikan, kalau hati bersih, jiwa itu positif, itu akan mempercepat proses healing ataupun kesembuhan. Dan begitu juga kebalikannya ya Mbak Rika ya. Iya. Jadi kita, kalau menurut dari pengalaman saya, nggak bisa lepas dari 3 hal itu. Kita harus bisa sentuh dulu cara pikirnya, mind-nya dulu, kemudian body-nya, yang mungkin tadi kita punya pendekatan berbagai macam. Tapi juga ternyata ada jiwa, ada soul yang memang itu pengaruhnya sangat luar biasa. Bagaimana Mbak Rika? Ya, jadi tadi ya, bila kita menemukan energi yang istilahnya kita terlihat gitu ya, manusia kan kelihatan ya, musuh itu kelihatan enak ngelawannya. Yang musuh nggak kelihatan kan bingung ya, dari mana arahnya, terus seperti apa perwujudannya gitu kan. Tadi, kembali lagi ke kitanya. Sudahkah kita positif thinking? Sudahkah kita selalu membersihkan diri? Bentuknya kita sudah istiqomah nggak gitu kan? Bersih diri, bersyukur kepada Allah gitu kan? Terus kembali lagi, dalam energi tadi, misalnya tadi tuh, pundaknya Pak Yusuf, aduh kok jadi pegel-pegel gitu ya, kayak kalau bahasa orang itu ketumpangan apa gitu ya. Terus kok jadi nggak enak gitu, tubuh itu jadi sumeng, demam dan segala macam. Ya tadi, mungkin energinya tadi kita dalam energi rendah, energi kita rendah. Bila orang-orang yang istiqomah dengan tadi self healing, quantum touch-nya, dia berterima kasih kepada Robnya, dia berterima kasih kepada organnya. Jadi disitulah energi kita di atas dari rata-rata kebiasaan yang ada. Insya Allah energi kita positif itu melampaui hal itu. Jadi istilahnya kalau misalnya pernah tahu nggak ceritaan Coca-Cola? Coca-Cola kan warna Coca-Cola itu kan hitam ya. Cairan Coca-Cola, minuman Coca-Cola. Ya. Bila kita ini kita imagine sekarang Coca-Cola ada sekitar 1 liter. Ya.
Saya punya air bening itu 1 ember. 1 Coca-Cola 1 liter dalam botol 1 liter. Kita punya energi atau air bening 1 ember. Saya anggap Coca-Cola ini energi negatif. Saya punya energi positif yang berbentuk air bening 1 ember. Saya tuangkan, masukkan Coca-Cola itu ya dengan air yang tadi seember. Air yang di Coca-Cola itu warnanya seperti apa, Pak Yusuf? Coba dibayangkan. Kita main-main. Coca-Cola itu akan tumpah ya, terisi oleh air itu sendiri, air bening itu tadi. Berapa banyak yang kita tumpahkan? Yang kita tumpahkan mungkin 1 ember, tapi yang akan masuk pas sesuai dengan tempat Coca-Cola itu sendiri. Ya, warnanya berubah? Berubah, karena kan Coca-Colanya akan keluar. Iya, nah itu juga energi negatif yang ada di sekitar kita, tubuh kita itu akan bersih, akan keluar. Tergantikan dengan energi yang tadi, air bening yang 1 ember. Makanya energi kita harus di atas rata-rata. Energi negatif di sini, ini energi positif. Bisa keselip nggak? Ketutup nggak? Ya, tertutup. Ya, kalau tadi bila keadaannya terbalik, ya, bila keadaannya terbalik, ini energinya kita positif nih, udah positif pokoknya, bangun, Bismillah, la haula wala quwata illa billah, Bismillahi tawakkaltu katanya kan. Nah, di sini kita. Tapi energinya ada di sini nih, negatifnya. Mana yang ketutup? Ayo. Energi kita di bawah, energi yang negatif di atas. Itulah yang menjadi penyakit. Penyakit itu enggak hanya pasien yang membawa, atau kita menyehatkan atau mengobati pasien. Di kitanya sendiri juga harus seperti itu. Kita harus kembali, balik. Tingkatkan energi kita, energi positifnya. Nih istilah energi positif ya. Tutup. Walaupun dia tinggi, kita masih ada di atasnya. Nah, itu insya Allah nggak terpengaruh gitu, nggak terpengaruh dengan hal-hal lingkungan yang jelek. Nggak cuma hati, nggak cuma pikiran gitu. Betul. Nah ini Mbak Rika, ada pertanyaan juga yang related dengan apa yang barusan dijelaskan. Ini dari Pak Faisal dari Madura ini. Bagaimana mengetahui energi kita sedang positif dan stabil? Ataupun juga kebalikannya ya. Gimana tuh Mbak? Jadi gini, biasanya kan kita ngerasa diri kita tadi sudah bersyukur, bangun gitu ya, semangat gitu ya. Tapi seiring kita beraktivitas, biasanya kan ada jeda tuh. Kan misalnya kita bangun dari jam aktivitas jam 6 ya, jam 6 sampai jam 9 misalnya. Dari jam 6 sampai jam 9, kita kan misalnya kita dari rumah nih. Ini rumah kita, ini jam 9 ini kegiatan kita di kantor gitu. Dari jam 6 kita ke rumah, itu kan ada perjalanan ya. Ada perjalanan waktu yang kita harus nyampe ke kantor gitu. Nah, dari jam 6 ke jam 9 ini apa yang terjadi? Itu bisa menurunkan energi positif kita. Nah, kalau kita ngedumel sedikit aja, nggak banyak. Sedikit aja. Walaupun istilahnya ngedumelnya nggak di mulut nih, hanya di hati gitu kan. Nah, apalagi kan sekarang dunianya dunia maya, apa yang kita tulis sesuai dengan perkataan ucapan kita, apa yang ada di pikiran kita, apa yang di hati kita, itulah diri kita yang sebenarnya. Nah, jadi kita kembali tadi ke kasusnya tadi, jam 6 sampai jam 9. Ini kan nggak jauh ya, bedanya cuma beberapa waktu gitu ya. Tapi di antara ini, misalnya ada orang yang berangkat itu kejebak macet. Waduh, macet. Udah keluar dulu tuh, waduh macet. Walaupun nggak keluar gitu dari mulutnya. Tapi di pikirannya ada, di hatinya ada gitu. Aduh macet. Itu udah turun tuh energinya. Tanpa sadar. Jadi, gimana kita istiqomah?
Nah, itu tadi. Gimana kita tahu energinya kita itu lagi turun apa lagi naik gitu kan? Nah, dalam seharian Bapak itu, Bapak ada nggak melakukan yang tadi? Sedikit kesalahan dalam mengundang energi negatif. Nah, tadi kan, aduh macet gitu, aduhnya itu sedikit. Nah, itu kita udah mengundang. Nah, kita menurunkan kadar energi positif kita. Kalau kita tahu energi positif kita itu ada di atas, bagaimana caranya? Gampang, Pak. Saat orang lain ngelihat kita, itu ngeliatin tersenyum. Tersenyum. Saya juga gitu, nggak ngerti tadinya. Karena nggak belajar ya. Ini kok orang ngeliatin gitu, apa yang salah di saya? Apalagi saya perempuan gitu kan ya, apa yang salah gitu kan? Yang ngeliatin memang bukan laki-laki gitu kan, perempuan gitu. Ternyata setelah saya kenal gitu kan, terus ada yang menyampaikan, Bun, tadi ada si Fulan gitu kan, si Fulan ngelihat Bunda gitu kan, terus dia senyum, terus Bunda balas senyum gitu kan. Emang Bunda kenal? Wah, saya bilang, saya nggak kenal. Tapi kalau orang senyum, ya sunahnya kita balas senyum lagi gitu kan. Apalagi dia senyumnya cuma senyum gini, ya kita agak lebar lah ya. Membalas sesuatu itu kan lebih dari yang ditunjukkan kepada kita. Nah, jadi tadi, ini pertanyaan Pak Faisal. Energi kita saat menurun, berarti tadi, adakah di dalam diri kita mengundang energi negatif atau menurunkan kadar energi positif kita, baik dengan kata-kata, dengan perasaan, atau dengan pikiran. Itu Pak. Masya Allah. Betul, betul. Barakallah. Ada lagi? Ada. Ini ada pertanyaan juga yang menarik ini. Misal kalau kita mau nerapi orang yang kita tahu selalu nggak akan membayar biaya terapi, gimana ya cara meningkatkan energi positifnya? Padahal orangnya mampu, gitu Mbak Rika. Itu istilah 2M ya, dibayar dengan 2 miliar. Saya tadinya mikir, oh 2M, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, ya kan? Saya nggak tahu kalau makasih Mas, makasih Mbak. Wah. Ini tetap ya, bagaimana bisa menjaga hati kita tetap positif nih dengan menghadapi situasi seperti ini. Betul. Jadi kita menghadapi 2M. Kalau kita menghadapi 2M dan kita tahu sebetulnya orang itu tajir gitulah, apalagi tajir melintir lagi ya, anak sultan gitu atau orang sultan gitu ya. Nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir. Rezeki kita itu ditanggung dan dijamin oleh Allah. Jadi kita nggak dapat rezeki dari dia, tapi kita tadi memberikan kebaikan kepadanya, Allah akan mengatur rezeki kita, ya. Saat misalnya rezekinya dia itu, kita nggak tahu kan rezeki kita di mana, tapi rezeki kita tahu loh di mana kita. Jadi nggak usah khawatir, nggak dibayar pun nggak apa-apa. Kita jadikan perbuatan kita itu menjadi amal jariah. Ini saya nggak tahu yang nanyanya Bapak apa Ibu. Ibu mau dibayar tunai pakai uang atau dibayarkan dengan amal jariah Ibu yang nanti Ibu dijanjikan oleh Allah itu adalah tempat surga, entah di mana tempatnya. Mana yang mau Ibu dan Bapak pilih? Ayo Pak Dede. Siapa nih? Apakah 2M Pak Dede? Apa? 2M itu nggak masalah. Jadi pernah kejadian gini. Ibu Bapak, jangan khawatir dengan 2M. Ya. 2M akan Allah gantikan dengan bentuk yang lain. Nah, benar-benar 2M. Jadi kejadiannya gini. Ada terapis yang menterapi pasien, ya, menterapi pasien dan pasiennya itu nggak bayar, nggak bayar. Ya, terapisnya ya santai aja, santuy lah ya, gitu kan. Bukan terapisnya nggak butuh, ya. Siapa sih yang nggak butuh uang lah istilahnya ya. Kita kan butuh kehidupan untuk makan, ya. Tapi saat kita tawakal, tadi quantum task dengan self healing kita lakukan dengan maksimal, semesta kum. Jangan khawatir, semesta mendukung.
Saat semesta mendukung, Allah itu ridho kepada kita, semua ciptaannya pun akan melakukan kebaikan untuk kita. Nggak usah khawatir. 2M-nya nanti diganti dengan bentuk lain. Nah, contohnya kemarin kejadiannya terapisnya nggak dibayar. Oleh beberapa orang terapisnya nggak dibayar. Nggak apa-apa, saya bilang. Lakukan dengan tulis ikhlas, dengan amal jariah. Lakukan dengan amal jariah. Dan qadarullah, Allah menggantikannya dengan tadi umroh, haji, ya, dibayarkan, enak, VIP, udah gitu ada bentuk lain, diberikan kemarin itu mobil, terus rumah mewah yang nilainya sekitar 2M. Mana yang ibu bapak mau? 2M sama, 2M juga, tapi bentuknya lain. Bentuknya lain. Percaya sama Allah, Allah akan memberikan bentuk 2M dan bentuk yang lain. Gitu. Salah. Siapa lagi? Mangga. Oke, ya terima kasih yang sudah bertanya melalui chat. Barangkali ada yang mau langsung bertanya, kami persilakan. Boleh langsung open mic. Tenang. Saya tidak puas. Oke. Barika, mungkin sambil menunggu juga ada teman-teman yang bertanya. Kebetulan memang pernah juga ya, memang ada sempat kuliah di psikologi juga. Jadi memang ada istilahnya itu psikosomatis. Penyakit yang disebabkan dari faktor kejiwaan, mentalitasnya gitu ya. Jadi kalau dicek secara fisiknya itu memang nggak ada penyakit. Sebenarnya yang terjadi adalah adanya pressure ataupun tekanan yang kepada jiwanya yang begitu kuat sehingga akhirnya berdampak kepada fisiknya. Nah, itu saya dapat cerita beberapa hari yang lalu dari sahabat saya di Makassar, seorang terapis juga nih, Mbak. Jadi pernah beliau ada pasiennya yang mengalami flu, pileknya tuh benar-benar luar biasa dan itu udah menahun. Ya. Disuruh cek semuanya, kondisi secara fisiknya sebenarnya tidak ada masalah gitu. Makanya akhirnya dia memutuskan untuk terapi. Nah, sama terapisnya ini Mbak Rika, coba di anamnesa gitu ya, diajak dialog, ada apa sih, coba terbuka. Nah, si terapis ini merasa orang ini belum terbuka, sampai akhirnya diputuskan begini, yuk kita besok puasa ya, bareng-bareng, kamu puasa, saya juga puasa. Si terapisnya ngajak gitu, dan pada saat hari berpuasa mereka bertemu lagi, melakukan dialog, sampailah ada satu keterbukaan, dan qadarullah pada saat hari itu juga itu flu, pileknya itu hilang, dan alhamdulillah saya hati Mbak Rika. Ya itu. Nah ini kira-kira bagaimana nih Mbak Rika dari kajian quantum touch dan self healingnya nih? Iya, jadi gini, tubuh kita itu akan cemburu. Ya, tadi dengan bahasa saya akan cemburu. Jadi ada saluran peredaran darah, getah bening dan segala macam gitu ya. Itu saat kita mempunyai pemikiran, energi negatif, terus ada sesuatu yang kita pikirin itu sampai deep inside gitu ya, sampai istilahnya ada orang-orang yang depresi gitu ya. Nah, tadi kembali lagi, saat dia melepaskan, kebayang nggak? Coba kita bayangin ada got mampet, ya, got mampet, itu kan banyak sampah ya, ada sampah gitu ya di got mampet ini. Nah, saluran got ini kan istilahnya kalau ada sampah, ini kan stuck ya, nggak ada aliran yang lain gitu. Ya, betul. Ya kan? Jadi terbendunglah di sini semua gitu. Itulah istilahnya permulaan penyakitnya. Bentuk penyakit itu bermula dari kemampetan itu. Mau stadium biasa, stadium 1, 2, 3 bentuknya, mau kista, mau tumor, mau kanker, itu yang udah parah. Itu yang kanker itu yang istilahnya yang udah tsunami. Udah tsunami banget gitu. Jadi saat bendungan ini tadi dia lepaskan, mampetnya itu dia lepaskan, ya kan? Dia lepaskan, terus energinya seperti apa?
apakah dia mengalir lagi? Nah, ini kan tadi mampet nih, ya, Kang Yusuf. Nah, Iya. saat dia lepaskan, mengalir ya energinya. Nah, disitulah. Mengalir. Iya, disitulah jadi istilahnya semua penyakit itu karena mampetnya. Yes. Nah, saat dia sudah tidak mampet, ya insya Allah sehat. Padahal nggak perlu apa-apa loh. Itu Padahal dia, nggak perlu betul. apa-apa kan? Subhanallah Ya, ya. Betul, betul. Allah alam bisa nggak ngerti caranya gimana. Cuma Allah sudah berkehendak. Masya Allah, Masya Allah. Oke. Baik, ada sahabat yang mau bertanya ataupun mau cerita pengalaman pun juga nggak apa-apa ya Mbak Rika ya. Iya Karena dong. saya yakin bahwa teman-teman ini pasti banyak sekali kaya dengan pengalaman ya. Siapa tahu ini menjadi jalan ilmu buat sahabat-sahabat RFS yang lainnya. Iya. Makanya kita berbagi ya. Yo, betul, betul, betul. Assalamualaikum, Bun. Waalaikumsalam wabarakatuh. Saya Ira, Bun. Monggo. Silakan Bu Ira. Saya mau nanya, gimana ya? Maksudnya, saya bingung juga kalau mau nanya langsung bingung juga. Tapi saya ini suka punya rasa was-was gitu loh, Bun. Tapi kadang saya udah berusaha untuk positive thinking, untuk berusaha beristighfar. Tapi kadang di saat waktu-waktu tertentu terlintas aja sesuatu yang saya tidak menginginkan gitu kan. Tapi alhamdulillah sekarang udah mendingan daripada dulu-dulu yang bahkan sampai tidur pun saya sering terganggu gitu kan. Ya. Tapi kadang di saat saya kadang ada aja yang terasa bagian asam lambung begini. Terus saya langsung kayak kenapa sih sakit terus saya merasa diuji padahal saya lupa kalau saya tuh punya harus banyak yang harus saya syukuri gitu. Padahal yang saya rasakan penyakit tuh cuman sebentar, 3 hari, alhamdulillah nggak sampai saya harus masuk rumah sakit. Tapi di saat saya sakit, saya seperti orang mau mati, seperti saya takut mati dan dosa saya banyak, seperti kayak gitu, Bun. Dan kebetulan sampai sekarang saya belum punya keturunan juga gitu. Ya alhamdulillah gitu. Insya Allah kita doakan bersama ya. Siapa yang teringat, ya itu. Pertanyaannya hanya itu saja. Ini Ya, ada di mana ya? Apa, Ibu Bun? Ira, Ibu Ira di mana? Di Padang. Oh, siap. Ini kan banyak banget ya terapisnya ya. Siap. Jadi gini, boleh kita praktek dalam 2 menit atau semenit aja, boleh Pak Yusuf? Kita ada waktu 5 menit lagi, Mbak Rika. Boleh, 5 menit. 5 menit. Boleh ya? Yuk. Jadi gini, saat kita ada perasaan negatif, apakah kita masih ada perasaan negatif di dalam tubuh kita gitu ya? Dilihat ya 1 menit ya dari sekarang. Siap. Kita pejamkan mata, ya. Kita pejamkan mata, terus kita ikhlas dulu, pasrah dulu kepada Allah, minta doa gitu ya. Kita pejamkan mata. Saat kita pejamkan mata, di situ apakah kita melihat warna tadi ya? Nanti tolong sebutkan siapa yang melakukannya, tolong sebutkan apa yang dilihat saat kita pejamkan mata itu ya. Warnanya ada putih, pokoknya apapun, silakan. Ya, sekarang kita rilis dulu, duduk tenang. Saya lakukan nggak lama. Rilis dulu, duduk tenang, oke. Bismillah, tarik nafas. Keluarkan alhamdulillah 3 kali. Siap, pejamkan mata pelan-pelan. Tenang, rileks. Tahan, nikmati apa yang ada di depan mata kita dalam keadaan mata kita terpejam. Ya, tarik nafas, keluar nafas. Silakan, boleh dari hidung, dari mulut. Mangga, buka pelan-pelan matanya. Rileks lagi, tenang. Sudah kembali ke alam sadar? Udah ya, cukup ya 1 menit ya. Siap? Silakan yang mau berpartisipasi menyebutkan warna-warnanya. Ada biru dan putih. Siap. Yang lain? Ada merah muda, campur putih, campur gitu. Ya.
Ada lagi yang lainnya? Abu-abu. Dia siapa nih yang abu-abu? Ami. Ami, Umi. Namanya? Ami dari Tangerang. Tangerang. Oke. Ada lagi yang lain? Abu-abu, ada samar-samar hitam. Siap. Oke ya. Ini saya minta waktunya nggak selesai nih ya. Jadi saya bahas. Jadi di dalam tubuh kita ini itu ada istilah, ada juga yang namanya istilah terapi warna. Jadi bila kita sakit, kita hanya melihat warna yang kita sukai, ya, yang kita sukai, itu biasanya hilang semua rasa sakit di badan. Itu namanya terapi warna, ya. Rasa yang kita lihat, di mana biasanya itu terapi warna itu warna kesukaan, biasanya gitu ya, warna kesukaan. Nah, saat kita pejamkan mata, ada warna yang tadi, ada pink, ada biru, ada abu-abu. Jadi, kalau di pelajaran, aura, itu ada, masing-masing penjabarannya. Jadi, saat kita misalnya melihat yang pink gitu, oh kita di kadar ini, sakit kita ini, pengaruh kita ini gitu ya. Tadi ada yang biru ya, ada yang biru, sakitnya apa, kadarnya apa, beradanya di mana, pengaruhnya apa kepada tubuh kita. Nah itu ada kelasnya. Saya nggak bahas di sini karena memang waktunya nggak banyak. Nah ada juga energi yang tadi was-was silhonas, abu-abu dan hitam. Bila kita melihat warna abu-abu dan hitam itu energi negatif. Ya, jadi bersihkan tadi dengan cara zikir, bersihkan tadi dengan cara bermunajat, berdoa kepada Allah. Gitu. Siap Pak Yusuf? Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita masih ada sedikit waktu lagi. Boleh satu lagi pertanyaan jika memang masih ada? Silakan. Ada yang mau bertanya lagi? Nggak ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rika. Silakan. Assalamualaikum. Saya mau tanya, sebenarnya pemikiran negatif itu atau hal-hal yang negatif yang terjadi pada hidup kita itu apakah benar-benar 100% karena kita yang meng-attract atau memancing kejadian itu ada pada hidup kita, atau memang sebenarnya kejadian negatif itu perlu kita rasakan, hal-hal yang negatif perlu kita pelajari, perlu kita pahami apa sih pembelajaran di situ. Lalu juga perasaan negatif yang seperti tadi mungkin was-was atau kebingungan atau apa, itu mungkin juga, atau marah, sedih itu mungkin juga ada baiknya juga dilepaskan ya, tadi yang got mampet itu ya, dilepaskan, dirilis sebelum kita memberikan satu ember yang full yang dengan air bening tadi ya, dengan hal-hal yang positif ya, sebelum kita berpikir negatif. Mungkin apakah perlu kita juga tahu cara melepaskannya sendiri gitu, energi negatif itu, sebelum kita turning atau mengubahnya dengan pemikiran positif tiba-tiba gitu, tanpa mempelajarinya dulu, tanpa merilisnya dulu, memahaminya dulu. Itu menurut Mbak Rika bagaimana? Terima kasih. Ya, siap. Saya langsung jawab ya Pak Yusuf karena waktu kita. Yes, silakan Mbak Rika. Tadi pertanyaannya, apakah energi itu berasal dari diri kita sendiri gitu kan, atau energinya dari lingkungan luar? Tadi kembali lagi, saat tubuh kita sakit, itu adalah diri kita lah yang membuat semua itu. Itu sudah ada. Allah pun sudah mengatakan gitu kan, aku seperti prasangkaan hambaku gitu kan. Jadi kalau misalnya kita kembali lagi gitu kan, kita punya pikiran yang nggak baik, perasaan nggak baik gitu kan, terus nyalahin orang, ya tadi. Bagaimana kita melepaskan energi gitu? Apakah kita harus marah-marah? Jangan, nggak boleh marah. Jadi kalau misalnya kita udah kebawa emosi, kita tenang dulu,
Makanya kalau orang marah itu kan ada anjuran sunnahnya melakukan hal-hal yang tadi, bila dia berdiri gitu kan, duduklah gitu ya. Bila dia masih dalam keadaan duduk masih dia emosi, berbaringlah gitu kan. Tapi bila juga tidak terilis ya tadi yang Ibu maksudkan nggak juga sesuai gitu ya, ya pergi ambil air wudhu kalau orang muslim gitu. Tapi kalau misalnya non muslim yang biasa saya sarankan itu cari pergi ke area publik dalam bentuk ya tadi ke taman melihat yang hijau-hijau. Kita kan seneng ya melihat pemandangan yang asri gitu ya. Lihat itu aja. Itu energinya lepas sendiri. Jadi jangan melakukan hal yang istilahnya marah malah nambah energi kita jadi jelek gitu. Jadi ada hal-hal yang harus kita pelajari memang. Ada ilmunya, Bu. Ada ilmunya. Nah, saya biasanya kalau untuk sains, saya rujukannya Ibu Dahlan ya. Nah, di situ kalau untuk sains saya belajar di situ banyak. Terus kalau yang lain-lain, untuk yang keilmuan lain, saya belajar selama ilmu itu tidak sesuai dengan sunnah dan tidak menggunakan alat. Saya nggak mau menggunakan alat. Karena itu adalah sampah yang nantinya jadi hukum alam ya, kita jadi limbah gitu ya. Saya khawatir tanah itu saya berikan sampah, tanahnya nggak nerima saya takut juga gitu kan. Saya kembali kepada Allah. Jadi ya Allah berikan saya ilmu, di mana ilmu itu saya berpegang teguh hanya kepada keyakinan gitu. La ilaha illallah. Itu tauhid yang harus kita luruskan nih. Kita sama-sama luruskan dulu tauhid kita. Jangan sampai kita mentauhidkan Allah tapi ada bersit waswasil khanasnya nih. Nah, kita luruskan niat dulu. Nah, kemarin pun saya sudah mengatakan kepada para sahabat saya yang saya cintai, nggak hanya di dunia ini, saya berharap saya juga bisa bertemu dan bersahabat kelak di jannahnya. Jadi ini mohon kepada semua yang hadir, apabila kelak tidak menjumpai saya di surga, mohon bersaksilah kepada Allah. Saya sudah berbagi ilmu yang saya punya malam ini kepada antum semua. Dan insya Allah menjadi jalan untuk tauhid kita kembali kepada Allah. Insya Allah. Saya mohon maaf lahir batin apabila ada kesalahan dalam ucapan saya, ada kekurangannya. Ya, dan jemput saya. Tolong sama-sama ke jannah. Amin, insya Allah. Amin. Ya, Barakallah. Mbak Rika, terima kasih sekali inspirasinya malam hari ini. Banyak sekali ilmu yang kita dapat. Kalau saya simak dan saya dengarkan apa yang disampaikan, banyak sekali ada satu kata yang sering banget diucapkan, yaitu tentang adalah energi. Jadi malam hari ini kita bicara quantum touch dan self healing. Ini sangat kaitan kuat sekali dengan energi. Energi yang harus kita kelola, energi yang akan memberdayakan kita, bukan yang justru malah akan membuat kita terpuruk. Ya, tadi banyak sekali disampaikan Mbak Rika bagaimana teknik kita mengolah energi ini agar kita lebih bersyukur. Ya, tadi quantum touch disampaikan bagaimana kita bisa bersyukur, tentunya bersyukur kepada Allah dengan wasilah kita memberikan apresiasi anggota tubuh kita, organ-organ tubuh kita, sehingga tubuh bisa juga memberikan respon balik kepada kita dengan tentunya dengan kebugaran dan kesehatan. Dan tentunya setelah itu juga kita harus bisa memberikan satu proteksi ya, ataupun memberikan satu intervensi kepada tubuh kita dengan self healing tadi ya, banyak kita melakukan doa, afirmasi positif, kemudian hati-hati dengan lintasan-lintasan pikiran yang membuat kita merasa was-was. Nah, ini juga kita harus bisa banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga tentunya banyak teknik yang bisa kita pelajari. Dan hari ini kita mendapatkan sesuatu yang sangat luar biasa dari Mbak Rika. Terima kasih sekali lagi, semoga ini menjadi ilmu yang berkah dan menjadi amal jariah buat Mbak Rika dan semua yang sudah memfasilitasi kegiatan kita malam hari ini. Iya, dan itu energi ilmu energi yang juga berkaitan dengan nanti ya ada event ya. Yes, betul. Nah, itu juga saya juga ingin infokan juga nih,
ke teman-teman semua. Jadi terapi RFS melakukan pelatihan terkait solusi syaraf kejepit dan skoliosis, ya, ada di 2 kota. Yang pertama ada di Jabodetabek, yaitu tanggal 30 sampai tanggal 30 dan sampai 31 Oktober 2021, yaitu di Jabodetabek. Nanti detailnya kita lihat di flyer ya. Kemudian juga di Jawa Timur nih, yaitu di bulan November di tanggal 27 dan 28. Nah, ini pelatihan yang sangat menarik sekali bagi teman-teman yang ingin memperdalam lagi. Ini juga masuk ya Mbak Rika, bagaimana kita mengelola energi tadi ya, untuk memberdayakan diri dan juga memberikan terapi ya kepada klien kita. Iya. Nah, insya Allah ini ada pelatihan yang diselenggarakan oleh RFS. Teman-teman semua, sahabat semua, sebelum saya tutup kegiatan kita malam hari ini, saya tadi ada share sebuah link. Mohon teman-teman bisa bantu untuk memberikan komentarnya. Jadi tinggal diklik dan silakan diisi saja. Di kolom chat boleh dicek. Saya ada kirim sebuah link. Nah, silakan teman-teman boleh diisi dong linknya. Ya, ini partisipasi teman-teman ya. Saya oke. Ya, jadi apa kesan-kesan teman-teman, satu kata untuk kegiatan ini? Nah, silakan diisi oleh teman-teman. Masya Allah, alhamdulillah nih sudah super jos, Masya Allah, Mbak Rika. Alhamdulillah nih ilmunya cukup mendapat apresiasi yang baik ya. Ya. Iya, saya nggak tahu nih, maaf ya, siapa aja yang hadir. Ada luar biasa, Masya Allah ya. Ada, oke, baru 4 orang sudah memberikan komentarnya, ilmu dari hati yang tulus, Masya Allah. Alhamdulillah, memotivasi. Subhanallah. Ya. Kemudian, apalagi nih, super sekali. Hatur nuhun, jazakumullah. Masya Allah. Alhamdulillah, nampaknya ilmu yang disampaikan ini begitu berkesan buat teman-teman. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Dan insya Allah mungkin nanti akan ada event-event selanjutnya juga ya Mbak Rika ya. Monggo, silakan. Nanti, nanti juga kita tunggu juga nih kegiatan selanjutnya dari RFS. Masya Allah, terima kasih nih sudah 15 orang yang memberikan kontribusinya. Alhamdulillah, ini Masya Allah, ini yang paling besar nih, Masya Allah banyak yang beberapa yang menuliskan Masya Allah. Oke, saya kembali lagi dulu. Baik, alhamdulillah kita sudah jalani proses rangkaian diskusi malam hari ini. Sekali lagi Mbak Rika Vera Sastika, terima kasih sekali, jazakumullah khairan atas ilmu dan sharingnya malam hari ini, sangat bermanfaat sekali. Dan tentunya juga buat Rumah Terapi RFS yang sudah memfasilitasi, tentunya guru kita Ibu Bunda Fitriah, terima kasih juga sudah menginisiasi kegiatan kita malam hari ini. Dan teman-teman sekali lagi silakan bagi nanti teman-teman yang tertarik ingin belajar tentang skoliosis dan saraf terjepit, tadi sudah ada kami informasikan ada kegiatan ya di Jabodetabek dan di Surabaya insya Allah. Kita tutup pertemuan kita malam hari dengan baca hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Mohon maaf lahir batin tidak bisa menyapa satu-satu teman-teman semua yang hadir di sini. Sekali lagi jazakumullah atas partisipasi dan kehadirannya. Sampai jumpa lagi di event RFS selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon jangan keluar dulu, kita foto bersama ya. Kita foto bersama. Mohon izin semuanya untuk mengabadikan momentum kita malam hari ini. Boleh silakan di open cam, ya open cam. Kameranya boleh dinyalakan. Nanti ada Mas Sahuri yang akan membantu untuk
memfoto kita bersama. Oke, siap. Ini ada Dengan 3 gayanya layar yang ya, paling Mas. Silakan Mas ciamik, Sauri yang silakan. akan memimpin kita. Oke, dengan gaya yang ciamik ya, silakan. Ayo 1, 2, 3. Oke, belum ya, belum. Sebentar. Sekarang yang kedua. Lagi. 1, Gaya 2, bebas ya. 3. Ayo open cam. Oke, terakhir, slide terakhir. 1, 2, 3. Cheese. Oke, siap. Oke, jazakallah Mas Sauri, dan sekali lagi terima kasih teman-teman sudah berpartisipasi di kegiatan malam hari ini. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.